beberapa rekan-rekannya di sini, Pak Trisno yang saya hormati, Bapak IGD Putu Rahman Desyanta, juga dari IPMI, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 memberikan satu kepastian kepada industri pembiayaan bahwa objek yang didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, Pak Trisno nanti mudah-mudahan bisa membantu, Pak Hengki ada di sebelahnya, bisa menjadi objek pinjaman. Fidusianya bisa diciptakan, dan ini menjawab keluhan dari para pelaku ekonomi kreatif termasuk pelaku seni, bahwa produk-produk mereka, musik, film itu nggak ada yang mau danain, termasuk perbankan. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa pelajari peraturan pemerintah 24 tahun 2022 ini, nanti kopinya bisa ada di website kemenparekraf.ri. Ibu Dewi bisa serahkan ke panitia di sini. Kita pastikan bahwa regulasi ini juga bisa memberikan payung hukum kejelasan bagi rekan-rekan yang lagi bergerak di digital economy. Konsepnya sandbox. Kita nggak mau terlalu rigid. Jadi nanti Kominfo punya semacam sandbox, kita ada sandbox. OJK pasti nanti akan juga sandbox, dan nanti saling beririsan. Supaya kenapa? Karena kreativitas kalau terlalu dipagerin, ini akhirnya membunuh imajinasi dan membunuh inovasi dari rekan-rekan semua. Jadi kita justru ingin memberikan ruang dan peluang agar para pelaku bisa memberikan masukan kepada kita, sehingga nanti regulasi yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan industri. Nggak jauh panggang dari API. Dulu pendekatannya itu pokoknya pemerintah maunya gini, nggak bisa lagi. Sekarang apalagi dengan kejadian kripto kemarin, saya sepakat banget, NFT ini sekarang lagi mencari bentuk, kripto juga mencari bentuk. Ada yang kehilangan ulang investasi di kripto, ayo angkat tangan. Ada? Diganti kan Mas? Nggak apa-apa guys, saya udah bilang bahwa sebuah inovasi itu pasti ada risikonya. Tapi apakah kripto itu akan hilang? Enggak juga. Ini lagi menemukan bentuk juga. Kalau NFT menemukan bentuk utility-nya, kripto menghilangkan aspek hype dan spekulatifnya. Karena kripto dan anything that is based by blockchain ini akan semakin ke depan menemukan bentuknya sendiri, dan akhirnya sesuatu yang unregulated, nah ini menarik daripada kripto, unregulated itu ada positif and ada negatifnya. Jadi tinggal kita melihat seperti apa. Apakah pemerintah akan masuk ke sana? Menurut saya sekarang arahan dari Pak Presiden, Pak Jokowi itu bahwa kita harus ada kedaulatan dan kemandirian digital. Itu yang penting, NKRI-nya kita kedepankan gitu. Itu perintah dari Presiden yang kami sekarang tuangkan. Jadi mohon masukan, nggak ada yang ini Chief, nggak ada yang akan ditinggalkan dan lain sebagainya. Nanti Komisi 11, Komisi 10, Komisi 1 pasti kita akan berkolaborasi demi kebaikan dari para pelaku untuk menciptakan geliat ekonomi, sehingga target penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru yang berkualitas itu bisa kita capai tahun ini, dan 2024 targetnya 4,4 juta lapangan kerja baru yang ditopang oleh ekonomi kreatif ini. Jadi apakah NFT dan teman-teman lain ini akan mengambil pangsa lapangan kerja dari industri lainnya? Justru enggak. Saya bilang justru ini new economy yang menciptakan a better quality jobs buat anak-anak muda kita. Tuh lihat dukungannya. Idenya sudah berharga, begitu istilahnya, sudah berharga banget, dan untuk menciptakan itu kayaknya perlu sebuah dasar. Jadi pemerintah pun perlu membuat reformasi mungkin birokrasinya, proses pendataannya supaya cepat dengan menggunakan teknologi NFT. Dan kami sedang arrange kembali meeting lanjutan dengan Pak Dirjen supaya ini bisa kami jadikan istilahnya pengajuan seperti apa nanti teknisnya. Jadi NFT bisa masuk menjadi hak cipta juga. Nah, ini soalnya penting sekali Pak. Nah,
Jadi yang uniknya ada sebuah industri sedang berkembang gila-gilanya namanya Web3, dan komunitasnya nggak bisa dibilang kecil ya. Dan komunitas Web3 ini benar-benar besar sekali gitu istilahnya. Dari pemerintah kota Denpasar, terutama Pak Wali Kota sangat mensupport kita. Jadi di dalam Gcraft Bali juga akan ada program khusus, jadi adaptasi Web3 untuk pelaku kreatif di Bali. Karena dengan perkembangan komunitas ini, sekarang arahnya ini Bali lagi digadang-gadang mau jadi Silicon Bali, Pak Menteri. Jadi lagi semua komunitas pada berjalan arah ke sana gitu. Dan ini bisa jadi peluang ini untuk kita yang ada di Bali, ada di lokal, untuk istilahnya bermain juga di sana. Bukan cuma sebagai penonton, tapi kita ikut di sana. Dan harapannya dengan adanya Gcraft Bali nanti, kita bisa memfasilitasi dan mengembangkan teman-teman kreatif nanti untuk masuk ke dunia Web3, untuk bisa memberdayakan teman-teman di industri kreatif, dan juga bisa menyiapkan infrastruktur untuk mereka, sumber daya manusia yang kuat sama pendanaan untuk nanti ke teman-teman industri kreatif ini, Pak. Seperti itu. Ini yang perlu kita dorong lebih cepat lagi, Mas Menteri, karena Bali selalu seperti itu. Kita lihat mengenai ekonomi kreatif yang di Bali ini, kita coba ukur itu kontribusi terhadap PDB Bali cukup besar. Jadi tepat kita mendorong ekonomi di Bali. Kontribusinya itu 14,20% terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Dari 17 sektor itu kita memberikan kontribusi 14% dengan nominal sekitar 20 triliun, 21 tepatnya 0,04 triliun sebenarnya. Nah ini kalau saya kira ini perlu terus didorong karena memang tidak ada tempat lain sebagai sumber untuk ekonomi kreatif di Bali. Jadi saya kira dapat Pak Mas Menteri ini untuk didorong di Bali dan Silicon Valley itu penting. Yang kedua caranya digital nomad itu juga sesuatu hal yang penting di Bali. Kita belum tahu mereka di Bali, luar negeri di Bali, tapi keuntungannya buat Bali belum terlalu maksimal ya. Salah satu upayanya kalau di luar negeri itu diberikan pajak kalau bisa setahun mereka membayar berapa gitu. Karena dia hanya hotel, hanya tempat dan makan. Sedangkan perusahaannya di luar negeri dikerjakan di Bali, tetapi hasilnya di luar negeri. Ini salah satu isu yang mengenai digital nomad, mungkin perlu kita rumuskan bagaimana mentransmisikan keuntungan di Bali dengan mungkin transmisi ilmu atau apa dikolaborasikan dengan kita semua di Bali agar bermanfaat buat Bali yang kedepannya akan diminati oleh digital nomad maupun oleh para kreator-kreator dunia. Itu demikian Pak Menteri. Karena tadi kalau masih 3,04% kan nasional itu udah di 5,44%. Bali ini masih di bawah. Mari kita gunakan kuartal ketiga ini sebagai pemicu, dan Oktober kita ada World Conference on Creative Economy. Dan AKI itu nempel di situ. Kenapa? Karena kita ingin Indonesia menjadi leader dunia tentang creative economy. Jadi itu kita harapkan, dan tentunya di November ada G20. Saya nggak kepengen kejadian seperti Asian Games 2018 Jakarta. Saya waktu itu tugas di Jakarta, dan saya udah ingetin waktu itu Komite Ekonomi Kreatif Jakarta agar souvenir-souvenirnya itu dibuat lebih banyak. Ternyata bener aja waktu Asian Games habis semua. Dan itu terjadi lagi kemarin saat di PON Papua, pelaku ekonomi kreatifnya juga kehabisan souvenir. Dan saat kemarin kita ada acara di Borobudur juga sama, ceritanya tuh mirip-mirip gitu. Nah ini ada sekitar 2 bulan menuju World Tourism Day, dan juga untuk G20 kita harapkan pelaku ekonomi kreatif termasuk juga yang digital face ini bisa ikut showcasing dari produk-produk terbaiknya. Mudah-mudahan. Karena Indonesia udah nomor 3 guys di dunia. Jadi Amerika, Hollywood nomor 1, nomor 2 Korea. Makasih Bali, kita sekarang udah nomor 3 dari segi kontribusi terhadap PDB. Totalnya itu sudah 2000 total ya, kalau kita lihat
adalah 1.300 triliun rupiah. Nah, kalau tadi di Bali kan kontribusinya 14% ya ekonomi kreatif. Di nasional baru 7,5%. Jadi ini nanti menunjukkan bahwa Bali ini punya peluang untuk meningkatkan ekonomi kreatif, tapi ya teman-teman di sinilah yang akan menopang untuk memastikan bahwa kebangkitan kita ini terus berkelanjutan. Jadi intinya bahwa kalau kita lihat tarik dari ekonomi kreatif, rupanya sudah bukan lagi menjadi alternatif, tapi the way of life bagi kita masyarakat di Bali. Nah, tentu harapan kita memang ada daya dukung dari pemerintah pusat terhadap pengembangan ini sendiri. Karena kita memang mungkin tidak intervensi pemerintah, tapi tentu daya dukung yang maksimal terhadap itu. Kita perlu ruang-ruang lebih luas sehingga bisa terimplementasikan. Nah, mungkin nanti teman-teman silahkan secara networking setelah acara ini silahkan dilanjut. Mungkin saya nggak pakai closing statement lagi dari saya. Oke, siap, mantap. Udah demikian daya dukungnya, tentu dibutuhkan sekarang ruang gerak teman-teman nih untuk lebih kreatif tentunya. Besar harapan kami sebenarnya setelah tadi, sebetulnya saya juga sempat dibisiki Pak Menteri juga bahwa Pak Menteri juga serius banget untuk mendorong ya bagaimana program. Sebenarnya kami tidak hanya bicara masalah, maaf nih, bukan hanya masalah dana sebenarnya. Penggiat kreatif itu kita perlu alur. Nah, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Menteri juga, kebetulan saya ditugaskan oleh teman-teman di komunitas lain di G-Craft juga sebagai selain G-Craft Pasar. Nah, kami akan membuat program bagaimana landing program percepatan implementasi blockchain ini di industri kreatif. Nah, kami melihat tadi Pak Menteri menyambut baik sekali, malah Pak Menteri mendukung banget itu program itu. Karena memang harus hand to hand, nggak bisa sendiri. Nah, tentu kita juga inline dengan program kementerian tentunya. Harapan kita yang tadinya dari nothing menjadi something. Justru dengan sekarang hadirnya dari teman-teman media bisa memberikan impact sosial lebih luas nih ke masyarakat kita terkait dengan, karena memang sebenarnya teknologi sih sangat adapt dengan apapun di kehidupan kita, terutama kalau kita bicara industri kreatif. Banyak hal yang bisa dikolaborasikan, hanya masalahnya mencari ruang temu bagaimana potensi ini bertemu dengan teknologi. Nah, itu mungkin salah satu, dan yang lainnya yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana leadership dan manajemen kita dari teman-teman penggiat kreatif.